Bacaan pertama diambil dari Kisah 14 ayat 19 sampai 28. Mereka menceritakan kepada jemaat segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap jemaat-jemaat para rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Disitulah mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Disitulah mereka tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil diambil dari Lukas 24 ayat 46-26. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 14 ayat 27-31a. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Yesus berkata kepada muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu." Damai yang diberikan Yesus kepada kita melalui gerejanya telah dirasakan di dunia ini. Walaupun Yesus telah memberikan damai sejahteranya kepada kita, penderitaan dan sengsara masih dirasakan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, tugas kita, di mana dan kapanpun, adalah selalu mengupayakan agar damai sejahtera Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi di bumi. Kita hendaknya tak lelah untuk menjadi duta damai di tengah dunia ini. Demikian juga di dalam bacaan pertama, dengan dipenuhi Roh Kudus, Santo Paulus dengan berani mewartakan kerajaan Allah untuk menghadirkan kedamaian di tengah orang-orang yang belum mengenal Kristus.
Walaupun tantangan dan rintangan selalu menghadangi pewartaannya, ia tetap gigih melaksanakan tugasnya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Apakah kita juga di dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi saksi Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah dalam menghadirkan kedamaian di tengah-tengah sesama kita? Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ajarlah kami untuk saling mengampuni dan mengasihi satu sama lain, agar damai sejahtera-Mu sungguh dirasakan di dalam kehidupan kami. Amin.